Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang gaya dan hukum Newton. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang gaya itu sendiri? Ini sudah terlihat. Di sini ada gambar 3 orang yang sedang berpose dan memakai baju stylish. Apakah ini yang dinamakan gaya? Tentu saja bukan. Gaya di dalam IPA itu merupakan besaran yang mampu menyebabkan benda bergerak atau berhenti. Namun ada juga benda itu ketika diberi gaya tidak bergerak. Contohnya pada saat kita mendorong tembok yang sangat besar, pasti tembok itu tidak akan bergerak, namun malah tangan kita yang sakit. Gaya itu sendiri dibedakan menjadi 2, ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh ini merupakan gaya yang bekerja pada suatu benda dengan melalui sentuhan pada permukaan benda tersebut. Nah, contohnya ada gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas. Kemudian gaya tak sentuh itu adalah gaya yang bekerja tanpa terjadinya sentuhan. Contohnya ada gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Nah, gaya ini menyebabkan perubahan terhadap benda. Yang pertama itu, gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi gerak ataupun sebaliknya. Kemudian menyebabkan benda berubah arah, menyebabkan perubahan bentuk benda, dan juga yang terakhir adalah menyebabkan perubahan kecepatan benda. Nah, yang perlu kita ketahui tentang gaya yaitu vektor dan resultan. Mengapa perlu kita ketahui tentang vektor dan resultan? Karena gaya itu sendiri adalah besaran vektor. Nah, besaran vektor ini memiliki arah. Jadi, satu faktor terpenting gaya adalah arah. Jadi, gaya pasti memiliki arah karena dia termasuk besaran vektor. Dan juga dia juga memiliki resultan. Nah, di sini vektor dapat ditentukan atau digambarkan menggunakan panah seperti pada layar PPT ini. Jadi, petunjuk panah ini dapat menunjukkan arah gaya tersebut. Dan bagaimana bila ada 2 atau lebih gaya yang bekerja? Nah, oleh sebab itu, apabila ada 2 gaya atau lebih yang bekerja, kita dapat mencari jumlahnya atau kita dapat mencari resultan. Jadi, resultan itu adalah jumlah atau total dari keseluruhan gaya yang bekerja. Nah, di sini cara mencarinya dibedakan menjadi 3 cara. Yang pertama, apabila gaya searah. Apabila gaya searah, maka tinggal dijumlahkan saja gaya yang terjadi. Misalkan F1 dan F2. Jadi F1 ditambah F2. Kemudian gaya yang berlawanan arah. Misalkan panahnya ke kanan dan juga ke kiri. Sehingga dapat dijumlahkan dengan atau diketahui resultannya dengan pengurangan F1 dikurangi F2. Selanjutnya yang ketiga yaitu ketika arah gaya itu tidak segaris dan juga tidak searah. Nah, di sini penting perannya kita itu mengetahui besar sudut pada gaya-gaya yang berlaku. Nah, misalkan kita gambar dengan jajaran genjang seperti ini. Ini akan mempermudah kita mengetahui sudut antara gaya satu dan gaya yang lain. Nah, setelah mengetahui sudut, maka kita masukkan pada rumus sebagai berikut. Selain resultan, berat benda dan massa ini juga perlu kita ketahui.
Berat benda dan massa ini sekilas adalah kalimat yang sama, namun berat itu sendiri adalah gaya tarik bumi yang bekerja pada benda, kemudian massa ini adalah objek atau banyak suatu materi pada suatu objek. Nah, kedua besaran ini itu dapat digunakan untuk mencari percepatan gravitasi, yaitu G sama dengan W per M. Dalam hukum Newton ini sangat berkaitan dengan gaya, karena dalam hukum Newton ini membahas terkait resultan gaya itu sendiri. Hukum 1 Newton ini menyatakan bahwa setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Nah, sehingga jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda ini bernilai 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam, dan untuk benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, contohnya di sini adalah ketika mobil itu melaju sangat kencang, kemudian direm, dan mendadak penumpang ini akan tiba-tiba terdorong ke depan karena untuk mempertahankan posisi awalnya. Nah, sehingga hukum 1 Newton ini tuh disebut hukum kelembaman atau hukum inersia. Jadi, dalam hukum 1 Newton ini diyakini bahwa suatu benda itu dapat mempertahankan posisinya di titik awal. Misalkan juga ada pendulum atau bandul yang kamu gerakkan dengan besar gaya tertentu. Nah, dia akan kembali ke titik awal. Nah, jadi di sini itu hukum 1 Newton dapat dirumuskan bahwa sigma F sama dengan 0. Nah, kemudian hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini menjelaskan tentang percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut, dan berbanding terbalik dengan massanya. Nah, berdasarkan hukum Newton 2 ini dapat dipahami bahwa benda ini akan menambah kelajuan jika diberi gaya total dengan arah yang sama, dengan arah yang sama tersebut. Contohnya pada hukum Newton 2 ini adalah ketika mendorong sebuah kursi kecil dan lemari, kita ini membutuhkan gaya yang lebih besar untuk mendorong lemari karena massa lemari ini lebih besar daripada kursi. Nah, kemudian untuk hukum Newton 3. Hukum Newton 3 ini tuh berlaku aksi dan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Nah, contohnya ini adalah pada saat melompat, kaki akan memberi gaya ke tanah dan tanah akan memberi gaya berlawanan arah sehingga badan ini akan terdorong ke udara. Itu tadi materi tentang gaya. Jangan lupa klik subscribe, komen, dan juga like ya, untuk selalu mendukung channel ini. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya mengetahui gaya lebih dalam.